Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di channelnya Ansori Jausal. Ini sudah yang keberapa ya? Ini belum kita hitung juga. Kali ini kita tentang irigasi kecil yang ada di kabupaten ya. Yang ada di kabupaten, dari mulai membangun sampai pengelolaannya seperti apa. Karena ini berhubungan juga dengan ditetapkannya Lampung sebagai lumbung padi ya. Lumbung pangan juga. Jadi ini juga harus kita coba untuk kita mengeksplor kemudian bagaimana langkah-langkah dari pemerintah ataupun dari rakyat untuk mengembalikan irigasi kecil ini menjadi sempurna. Bagaimana pendapat Bang Ans? Ya, kita tahu Lampung sebagai satu provinsi yang mendapat tugas cukup penting untuk mendukung ketahanan pangan, terutama salah satu adalah terkait dengan padi atau beras. Hal ini terkait dengan infrastruktur pendukung, yaitu irigasi. Lampung termasuk cukup baik, mempunyai irigasi teknis untuk pulau-pulau di luar Jawa. Dibandingkan dengan Jawa, memang Lampung tidak sebaik atau sebesar kapasitas di Jawa. Satu contoh misalnya, Jawa Timur saja hampir 1 juta hektar sawahnya, kalau di Lampung hanya beberapa ratus ribu hektar saja. Tetapi cukup penting, salah satu yang menjadi perhatian adalah efektivitas infrastruktur ini. Kita tahu juga misalnya pembagian kewenangan irigasi. Bendung-bendung yang besar adalah kewenangan pemerintah pusat untuk mengairi sawah-sawah dengan luas tertentu. Begitu juga provinsi punya kewenangan tertentu. Tapi ternyata faktanya adalah ada cukup luas irigasi, daerah irigasi disebutnya, yang justru berada di kabupaten. Fakta yang menjadi perhatian adalah yang di kabupaten ini hampir tidak pernah tersentuh rehabilitasinya, perbaikannya sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini tentunya dapat menjadi perhatian. Itu di kabupaten ini termasuk bendungan ya, kecil-kecil ya, bendungan ya? Ya, istilahnya itu daerah irigasi. Daerah tapi bentuknya bendungan itu juga. ada bendungannya, ada salurannya, ada sawahnya. Salurannya ini apa? Tersier atau sekunder namanya? Biasanya tersier kalau sudah di tingkat kabupaten ya? yang kecil ya. Tersier, kuarter, dan biasanya itu luas apa bendungannya ini bervariasi untuk dari mulai kecamatan hanya atau untuk desa, kecamatan bisa. Jadi luasnya dihitung dari luas sawah. Daerah irigasi itu berapa luas sawah yang terairi, mulai dari 5 hektar sampai 200-an hektar, mungkin sampai 500 hektar yang terbesar. Nah, itu masuk daerah kewenangan kabupaten. Itu sudah, kalau menurut Bang Ans, sudah seberapa banyak sih di Lampung ini bendungan kecil-kecil ini? Yang secara keseluruhan saya lupa angkanya, tapi khusus untuk bendungan kecil atau bendungan yang kewenangan kabupaten ini tidak kurang dari 1.119 daerah irigasi. 1.119 daerah irigasi. Berarti dia punya bendungan itu ya? Ada bendungannya, ada sawahnya, ada salurannya, dan luasan totalnya itu 130.000 hektar lebih kurang. Wilayah yang diairi mereka ini, ya. 1.119 ini. 130.000 hektar. Ya. Oh, luar biasa ya luasnya. Nah, ini pekerjaan membuat embung ataupun daerah irigasi ini pekerjaan pemerintah kabupaten. Kewenangannya. Waktu membangunnya siapa? Bisa saja pemerintah pusat. Oh, bisa saja pemerintah pusat. Iya, sebelumnya. Karena dulu ada namanya irigasi desa. Dibangun zaman presiden yang dulu, itu bisa saja. Tapi pengelolaannya, kewenangannya ada di kabupaten. Nah, saat ini kalau bendungan-bendungan besar ini pemerintah pusat ya sama provinsi ya, bendungan-bendungan besar. Itu perawatannya khusus kan? Mereka juga yang rawat. Harusnya kabupaten. Kalau yang ini, yang kecil ini harusnya kabupaten. Ya, tapi kan bisa dengan gampang kita mengatakan kabupaten mana ada uangnya.
mana ada uangnya. Nah, Ya jadi buktinya tidak dipelihara karena nggak ada uangnya. nggak ada uangnya. Jadi selama ini dari total 1119 itu ada berapa yang memang terpelihara? Dari survei lebih dari 70% tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi. Saya dengan pikir baik. tidak usah permasalahkan itu, karena itu akan cukup makan waktu. Lebih baik kita berpikir bagaimana mengoptimalkan era irigasi ini. Saya melihat tidak ada salahnya baik pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten mencari dukungan pembiayaan untuk merehabilitasi daerah irigasi ini, tetapi dengan catatan tidak usah berpikir membebani kewenangan Pemerintah yang ada. kabupaten. Saya malahan mengusulkan, karena ini irigasinya kecil-kecil, sebenarnya mereka bisa bangun sendiri asal diawasi, dibimbing dan dibina, diarahkan. Tidak usah misalnya diserahkan pihak ketiga, asal dibimbing dengan baik, atau oke dengan pihak ketiga. Tapi saya sih lihat mereka juga bisa mengelolanya. Karena mungkin pertanyaannya kenapa selama ini tidak terkelola dengan baik. Karena tidak ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya, kan kabupaten. Tapi kabupaten tidak punya kapasitas, sementara rakyat tidak merasa itu punya mereka tidak Dibiarkan saja. ya. Kenapa tidak kita serahkan saja kepada rakyat? Sehingga saya mengusulkan namanya jadi irigasi rakyat, yang pengelolaannya swakelola oleh rakyat. Sama nggak itu dengan irigasi yang dibuat bendungan besar oleh pemerintah, terus mereka itu ada kelompok-kelompok apa tuh yang petani air? Oh itu ya, itu P3A namanya. Sama itu seperti itu. Iya, tapi itu kan di tingkat sawah, di tingkat sudah provinsi. tidak bendungnya, tidak infrastruktur utamanya. Oh, di salurannya di salurannya. Ya, di petak-petak. Oke. Jadi bendungannya mereka tidak ya, salurannya yang mereka ini ya. Kalau yang dimaksud Bang An ini bendungannya dan salurannya itu. Kalau bayangkan aja ada bendungan kecil saja, lebarnya cuma 2 meter, mau diurus oleh kabupaten, jauh aman, ongkos mengurusnya lebih mahal. Kenapa nggak serahkan aja sama masyarakat untuk mengelolanya, memperbaikinya, memeliharanya? Jadi artinya rehabilitasi ini dibiayai oleh pemerintah, dikerjakan sama-sama dengan rakyatnya. Kemudian setelah rehabilitasi ini selesai, serahkan saja kepada rakyat yang menggunakan itu, maksudnya gitu Bang? Pengelola. Pengelolanya adalah mereka. Nah, jadi biaya operasionalnya mereka lah yang sharing gitu ya. Setelah itu, artinya sudah tidak memberatkan lagi namanya dan tidak jadi proyek tahunan kalau gitu kan? Loh, kan sekarang kita dengar ada koperasi merah putih. Nah, kenapa nggak mereka aja yang mengelolanya? Ya. Kalau nanti ada iuran, kumpulkan aja. Ya, karena koperasi itu kan tidak spesialis untuk satu produk kan. Ya kita tidak ngomong soal gratis atau tidak gratis ya. Tetapi ya kan hasil padinya bisa dipakai sebagian untuk mengelola. Kalau mereka kan katanya mau buat itu juga gudang ya untuk penitipan itu, jadi agar ini hasil dari desa situ, kebutuhan desa itu sekian, lebihnya baru bisa dijual kan gitu. Dijual keluar gitu supaya tidak kekurangan pangan tadi, tidak kekurangan beras. Artinya bendungan-bendungan kecil ini secepatnya direhabilitasi. Rehabilitasinya ini apakah harus pemerintah kabupaten kota ataukah bisa pusat? Ya tergantung siapa yang dapat merespon cepat. Menurut saya pusat nggak apa-apa, karena sekarang kan daerah kena efisiensi, lagi nggak ada uang. Kenapa nggak pusat aja? Terus gimana pola ininya, pola untuk merehabilitasi ini? Apakah usulan dari rakyat yang di sekitar bendungan? Ya sekarang begini, kita lihat dulu. Saya kebetulan melihat beberapa, mungkin ada 10 atau 20 irigasi kecil yang saya lihat. Itu udah mati Bang? Udah tertutup gitu? Sudah nggak ada airnya? Air ada, tapi tidak berfungsi. Kerusakan itu menurut saya cukup sederhana. Bisa diatasi dengan teknologi, tidak perlu memerlukan katakanlah alat-alat yang rumit, asal masyarakat ini dibimbing. Mengapa selama ini masyarakat tidak mau melakukannya? Karena mereka tidak dibimbing. Yang kedua, mereka merasa bukan wewenang mereka. Malah barangkali kalau mereka perbaiki tanpa izin, mereka bisa aja disalahkan karena melanggar aturan. Nah, menurut saya ini yang harus dibuat satu
sistem pengelolaan, saya melihat proyek-proyek seperti ini sudah dilakukan di Jawa, di bawah Kementerian Pertanian. Swakelola namanya. Masyarakat itu membuat usulan, tapi dibantu oleh pemerintah. Cara menghitungnya, standarnya berapa, kalau sawahnya 10 hektar berapa kira-kira uangnya. Kemudian uang itu diserahkan kepada mereka untuk membangunnya. Kemudian setelah itu mereka yang mengelolanya. Jadi ini bukan usulan baru, sudah dilakukan kebetulan di Jawa. Jadi ada bisa dua opsi ya, diserahkan ke mereka membangunnya. Satu lagi bisa ke pihak ketiga yang ngerehabilitasinya. Bisa saja kalau yang cukup besar. Kalau kecil-kecil aja cuma 100 membersihkan juta gitu. Saluran cuma 20 juta. Iya. Ya ngapain sedangkan pihak ketiga? Ya, ada kemungkinan kecil-kecil begitu ya? Ada kemungkinan. Iya, kan luasnya itu ada cuma 5 hektar, 10 hektar. Dan saya lihat kadang-kadang hanya karena salurannya itu mampet aja. Si keruk gitu. Dikeruk aja, asal gotong royong aja gitu. Terus inisiatornya ini rakyat apa pemerintah kabupaten? Sebaiknya rakyat. Langsung dari rakyat yang saja? Berkepentingan. Terus ke kabupaten dia? Iya, kabupaten, ke gubernur, atau ya kabupaten lah. Kabupaten lah yang terdekat kabupaten dia. meneruskan ke kementerian. Gitu. Oke, jadi saya lihat sebenarnya ada yang cukup lama tidak diperbaiki gitu. Sayang ya, bukan apa-apa, itu aset pemerintah yang terbengkalai gitu. nah itu asetnya pemerintah ya? Tanahnya milik pemerintah apa rakyat setempat? Ya sekarang ya rakyat menganggap itu punya pemerintah. Iya, kan belum ada serahkan kepada rakyat. Nah menurut Bang An ini ya, perkiraan ini kan asumsi ya, karena kita nggak meneliti secara lebih dalam gitu. Akibat adanya daerah irigasi kecil ini yang tidak dimaksimalkan, itu berpengaruh nggak kepada produksi padi? Sederhana aja ngitungnya. Ada 130.000 hektar yang tidak optimal. Kalau Anda perbaiki infrastrukturnya akan optimal, dikalikan aja. 130.000 hektar tidak optimal. Iya. Jadi total di Lampung ini yang untuk padi ini lebih dari 130 dong berarti. Oh iya, 300.000. 300.000 ya. 130.000 tidak optimal. Jadi salah saya satu tidak mempersoalkan, tidak ingin membahas persoalan tarik ulur kewenangan, bukan begitu. Ya. Targetnya adalah mengoptimalkan sawah-sawah yang berada di dalam daerah irigasi kecil ini. Dan kemudian kenapa tidak masyarakat diserahkan pengelolaannya. Tetapi harus dimulai permintaan dari masyarakat sendiri dengan menggunakan kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar situ. Bisa Gapoktan, bisa Koperasi Merah Putih, bisa apa kelompok saja. Tani ya. Nah kemudian kalau memang itu dapat diterima sebagai bagian dari ketahanan pangan, kenapa nggak pemerintah pusat ikut membiayai, dan kemudian melalui pelatihan dan pembinaan dari pemerintah, silakan saja masyarakat yang mengelolanya untuk jangka panjang. Dengan catatan kalau ada kerusakan ringan ya dibiayai sendiri oleh rakyat. Kalau kerusakannya berat, baru kemudian pemerintah. Tapi kalau dirawat kan pasti lebih aman lah ya. Oh iya. Nggak bakal rusak berat kalau dirawat. Iya. Ya ada yang saya lihat memang bendungannya tuh jebol, itu barangkali nggak bisa. Ya itu yang. Tapi ada yang sebenarnya cuman pintunya mampet, patah sedikit gitu. Karena nggak ada yang ngurus, rakyat juga nggak diserahin untuk ngurus ya. Oke. Dan saya mendapatkan surat-surat dari mereka karena saya datangin itu banyak sekali yang saya lihat sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Oke, jadi pemirsa, banyak daerah irigasi kecil ini yang terbengkalai ya, 1119 tadi menurut Bang Ats. Itu nggak terlalu berat juga, jadi banyak yang juga sangat sederhana tadi aja, yang mampet aja bisa diperbaiki. Dan inisiatornya yang paling utama adalah kelompok masyarakat harus berani melalui koperasi atau gapoktan atau kelompok apapun membuat usulan ke pemerintah kabupaten yang akan diteruskan ke Kementerian Pertanian tentunya ya. Pertanian atau PUPR atau PUPR ya, bisa dua-duanya ya, bisa ditembuskan ke sana. Jadi
itu akan mengoptimalkan lahan 130.000 hektar yang tidak optimal. Lebih kurang tidak optimal. Ada yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya ini cukup mendasar alasannya. Kalau kita hanya mengandalkan bendung-bendung besar, bisa dibayangkan bendungannya di Kabupaten Pringsewu yang mendapat air di Metro Lampung Timur. Tidak di sekitarnya. Iya. Kalau bendung-bendung kecil yang memanfaatkan ya di desa itu juga. Ini perbedaan yang cukup penting kita perhatikan. Kita bukan anti bendung besar, tapi bendung bentuk kecil ini cukup efektif bagi masyarakat sekitarnya. Gitu. Barangkali itu tambahannya. Ya, ini gagasan yang mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ans. Demikian pemirsa, bahwa gagasan dari Bang Ans ini bisa mempermudah dan mempercepat rentang kendali yang tadinya bendungan-bendungan kecil ini tidak diurus, akhirnya bisa diswakelolakan, dan ini bukan hal baru sebenarnya, tapi belum kita manfaatkan. Mudah-mudahan bisa dijalankan secepatnya hingga tahun ini ataupun akhir tahun ataupun tahun depan sudah bisa berjalan dengan baik. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.